Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4A yang beranggotakan saya Aditya Muhammad Abekar absen 5, terus ada Mbak Adelin absen 3, Mbak Anezia Syahrani absen 14, dan Mbak Anisaul Fauzia absen 15. Di sini kami akan mempresentasikan tentang signifikasi dan relevansi pers pada masa kolonial. Yang pertama, pengertian dari pers. Pengertian pers dalam bahasa Belanda berasal dari bahasa Latin presser yang berarti tekan atau cetak. Pers selanjutnya diartikan sebagai media massa cetak. Istilah pers kemudian diambil untuk surat kabar atau majalah. Perkembangan pers berjajar dengan adanya ekspansi oleh Belanda yang mulai datang ke Nusantara. Kongsi dagang VOC menyadari bahwa pers berguna untuk mencetak aturan hukum yang termuat dalam maklumat resmi pemerintahan, sehingga sejak itu mulai berkembang di Indonesia. Pers awalnya mulai muncul di kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya, karena sebagai kota pelabuhan pusat lalu lintas pengapalan hasil pertanian. Medan Prinjaji merupakan pelopor surat kabar nasional yang dipimpin oleh R.M. Tirto Adisuryo, dan masih banyak lagi. Bahkan terdapat undang-undang pers karena untuk membatasi bahkan melenyapkan kebebasan pers. Nasionalisme dan sikap penjajahan menjadi isu sentral dalam gerakan kebangsaan melalui media massa di tahun 1900-an. Ide kebangsaan nasionalisme tidak hanya tersebar melalui koran pribumi, akan tetapi koran Melayu Tionghoa. Contohnya Matahari dan Soera Semarang merupakan salah satu koran Melayu Tionghoa. Selanjutnya, next slide, Mbak. Selanjutnya, perkembangan pers. Yang pertama, perkembangan pers berjalan sejajar dengan dimulainya ekspansi oleh Belanda ke Nusantara pada tahun 1624. Yang kedua, pers mulai muncul di Batavia, Semarang, dan Surabaya sebagai kota pelabuhan pusat lalu lintas hasil pertanian. Yang ketiga, Medan Prinjaji merupakan pelopor surat kabar nasionalis yang dipimpin oleh R.M. Tirto Adisuryo. Yang keempat, pada tahun 1744 sampai 1854, pers berfungsi dalam perdagangan dan mensukseskan program misionaris. Yang kelima, 1854 sampai 1907, berperannya pribumi dalam persurat kabaran, mulai diterbitkan surat kabar berbahasa Melayu. Dan yang terakhir pada tahun 1907 sampai 1945, pers digunakan dalam membangkitkan nasionalisme. Selanjutnya, signifikansi pers. Perkembangan pers di Hindia Belanda berkaitan dengan berkembangannya kapitalisme cetak. Kapitalisme cetak adalah suatu usaha kapitalisme di bidang percetakan yang mendorong tersebarnya produk percetakan, termasuk surat kabar, seluas mungkin untuk membuat keuntungan sebanyak-banyaknya. Awal abad ke-20 ditandai dengan adanya fenomena pertumbuhan gagasan dan gerakan nasionalis di Indonesia. Sebab tumbuhnya kesadaran nasional bernuansa pada perlunya kemampuan, kesejahteraan, dan kemerdekaan bangsa itu dapat dilacak dari banyak faktor. Selanjutnya, kapitalisme. Kapitalisme cetak membentuk keselarasan yang baru. Perkembangan pers di Hindia Belanda berkaitan dengan berkembangnya kapitalisme cetak. Kapitalisme media cetak didasarkan oleh kesadaran nasionalisme untuk menciptakan platform baru berkaitan dengan komunikasi, bahasa sebagai power, dan kompleksnya bahasa itu sendiri. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya ekonomi, yaitu orang Eropa di Hindia Belanda memandang bidang percetakan sebagai suatu usaha ekonomi yang menjanjikan. Pers di sini itu sebagai media yang memuat informasi perdagangan. Jadi pada saat itu eh, informasi perdagangan itu banyak dicari gitu. Jadi dengan adanya media pers itu kayak membantu memberikan informasi perdagangan. Jadi pers di sini kayak sangat-sangat penting. Selanjutnya pendidikan dan peradaban. Pers sebagai media guna mengakses budaya barat untuk menyamakan kedudukan sosial dengan barat. Semangat pers untuk mencapai kemajuan menjadi wacana utama yang berkembang di kalangan pribumi terpelajar. Hasrat kaum pribumi terpelajar untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik diartikulasikan melalui perkembangan kapitalisme cetak di Hindia Belanda. Selanjutnya, pers dan nasionalisme. Surat kabar mampu membentuk kesadaran kolektif bagi para pembaca. Dengan demikian, bahwa kesadaran kolektif kaum pribumi terpelajar di abad ke-20 hanya mampu terbentuk melalui produk kapitalis cetak, yakni surat kabar atau pers. Kesadaran kolektif kaum pribumi ini kemudian berkembang menjadi kesadaran nasional. Jadi karena surat kabar yang terbit itu dibaca oleh banyak orang, itu dalam satu waktu bersamaan itu secara tidak langsung itu membuat pembaca itu terhubung satu sama lain. Karena mempunyai ide yang sama itu jadi membentuk kesamaan pola pikir gitu. Uh, jadi itu bisa menghubungkan pembaca walau tidak pernah bertemu di dunia nyata. Jadinya pada abad 20 ini tuh uh, melalui produk kapitalisme cetak itu berupa pers atau surat kabar itu bisa membentuk kesadaran nasional seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mengenai peran bahasa dalam pers. Keberadaan komunitas atau bangsa dibayangkan melalui bahasa dan menekankan peran bahasa dalam membayangkan dan menciptakan kebangsaan. Pers sebagai media publikasi bahasa sebagai instrumen pemerintah Indonesia untuk membangun identitas nasional dan digunakan sebagai media untuk membangkitkan nasionalisme. Bahasa Indonesia digunakan pemerintah Indonesia sebagai pembangun identitas kolektif yang tidak mengunggulkan uh, bangsa. Selanjutnya Mbak Saul. Signifikansi pers dalam komunikasi. Yang pertama adalah membuat revolusi komunikasi dari komunikasi lisan ke komunikasi tertulis, sehingga tidak berubah-ubah dalam proses penerusannya. Lalu yang kedua merupakan menciptakan komunikasi terbuka, yaitu informasi dapat diperoleh oleh golongan sosial manapun. Yang ketiga, untuk membangkitkan kesadaran kolektif rakyat tentang keamanan, kesejahteraan, kemasyarakatan, dan ketatanegaraan. Dan yang keempat adalah mengintegrasikan kaum terpelajar, baik secara regional maupun nasional, sekaligus juga menciptakan segmentasi menurut aliran politik. Jadi gue 6%, aku malah kelong dari peta kelong 6%, kelong 5%. Selanjutnya merupakan relevansi pers. Yang pertama, komunikasi dan sosial. Pers hadir sebagai pemusat perhatian, penumbuh aspirasi, dan membuka pemikiran rakyat. Melalui pers, masyarakat dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi tanpa harus mengalaminya. Mereka dapat mengambil intisari dari sebuah peristiwa untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pers merupakan wahana komunikasi massa dalam mencari, menyusun, dan informasi untuk disajikan dalam media cetak, elektronik, dan berbagai saluran lainnya. Tak jarang, pers inilah yang muncul. Mbak Saul, mohon maaf, bisa di-hide aja itu tulisannya. Ya, terima kasih. Tak jarang, pers inilah yang muncul sebagai fungsi kontrol sosial dalam mengkritik pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Monggo Mbak Saul. Baik, saya akan melanjutkan relevansi dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu bidang ekonomi adalah di bidang ekonomi
Peran pers dalam bidang ekonomi itu dimuatnya iklan dan berbagai informasi mengenai pekerjaan, yaitu pers lahir sebagai sebuah inovasi baru dalam menekan angka pengangguran. Yang selanjutnya yaitu dalam sejarah pers telah termuat dalam koran masa kolonial mengenai rubrik lelang dan perniagaan dan cikal bakal budaya konsumtif rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu bidang relevansi bidang pendidikan, yaitu program politik etis yang diberlakukan Belanda di Indonesia memunculkan kaum elit baru mayoritas yang berprofesi sebagai jurnalis sebagai tonggak awal perkembangan jurnalis di Indonesia. Selanjutnya yaitu perjuangan pendidikan di Indonesia berdampak pada meningkatnya kesadaran baca tulis. Nah, selanjutnya pers sebagai media yang paling efektif dalam menyebarluaskan ide-ide pembaharuan dalam memajukan peradaban seperti media Sinar Jawa, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu periode sebelum tersebar luasnya gadget, pers berperan besar dalam menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat seperti kebijakan pemerintah dalam pendidikan. Selain itu, pers digunakan sebagai media dalam mengembangkan pengumuman teks seperti tes masuk perguruan tinggi maupun pengumuman tes CPNS. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Dan selanjutnya kami buka 6 termin pertanyaan. Monggo bagi yang mau bertanya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Iya, Mas. Ya, perkenalkan saya Adel Axel, NIM K44190002. Izin bertanya. Nah, di sini kita ketahui kan bahwa zaman sekarang itu pers itu sudah sangat berkembang nih di masyarakat dan diminati banget bahkan di seluruh lapisan masyarakat. Dan bisa dibilang pers itu sangat berkaitan dengan masyarakat dari dulu sampai dengan sekarang nih. Nah, kalau dilihat dari masa sekarang, tentang perkembangan pers ini, apakah pers pada zaman sekarang itu masih membawa manfaat yang sama kayak zaman dahulu? Dan bagaimana tanggapan kalian tentang penulisan pers di masa sekarang yang kadang dijadikan bahan provokasi, bahkan penyebaran berita-berita hoax? Terima kasih. Terima kasih kembali Mas Adelio. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Saya izin bertanya. Iya Mbak Asya, silahkan. Saya Askia NIM 025 izin bertanya. Apakah tulisan pers di masa kolonial pada awalnya itu ditujukan untuk dikonsumsi semua halayak umum, termasuk semua rakyat pribumi, atau hanya berkembang pada kaum intelektual saja? Mengingat pada saat itu hanya kaum pribumi kelas atas saja yang dapat mengenyam pendidikan dan masih cukup banyak rakyat kecil khususnya yang buta aksara. Itu, terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Asya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Saya Afifah Rizky Wulandari, izin bertanya. Iya Mbak, monggo. Saya Rizky Wulandari, NIM 06, izin bertanya. Apakah ada bukti yang menyatakan bahwa pers sudah melakukan ide-ide pembaruan? Terima kasih. Selanjutnya ada lagi pertanyaan. Saya izin bertanya. Iya Mbak Arin, silahkan. Saya Arini Arumazani, NIM 20, izin bertanya. Pada PPT kelompok Anda itu kan pers berperan dalam menumbuhkan nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, mohon berikan sebuah contoh nyata mengenai peran pers pada masa itu, tepatnya pada abad ke-20, terhadap tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Mohon penjelasannya, terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Arin. Selanjutnya ada lagi pertanyaan.
Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Axel. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Dengar, Mas. Saya konfirmasi dulu pertanyaannya dari Mas Axel. Seperti yang diketahui, sekarang pers itu sudah sangat berkembang dan diminati ya di seluruh lapisan masyarakat. Dan bisa dibilang pers adalah hal yang berkaitan dengan manusia sekarang. Pertanyaan saya adalah bagaimana tanggapan kalian tentang perkembangan pers ini? Dan apakah pers zaman sekarang membawa banyak manfaat? Dan bagaimana tanggapan kalian tentang penulisan pers sekarang yang kadang dijadikan bahan provokasi serta penyebaran hoaks? Apakah begitu pertanyaannya Mas Axel? Iya, Mas Adit. Ya, jawaban dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, berdasarkan sebuah referensi mengatakan bahwa seorang guru besar media Amerika yang telah mengamati perkembangan pers di Indonesia selama hampir seperempat abad menyatakan Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam kebebasan pers dibandingkan dengan masa sebelum era reformasi. Pada zaman masa reformasi di bawah Soeharto, baik media jurnalisme maupun pers di Indonesia sangat dikontrol oleh pemerintah. Ada banyak peraturan dan diberlakukannya undang-undang pers yang sangat kaku dan keras. Para wartawan kurang bebas untuk menulis dengan baik tentang banyak hal yang dan ini tidak baik untuk masyarakat Indonesia karena masyarakat perlu informasi yang benar dan jurnalisme supaya mereka tahu apa yang sedang terjadi pada bangsa ini. Terus selanjutnya manfaat pers itu menyediakan informasi. Selama manusia membutuhkan informasi, pers dibutuhkan. Yang berubah bukan fungsi dan peran pers, melainkan platformnya. Media cetak boleh menciut dan bahkan hilang. Radio dan televisi juga mulai kurang diminati. Namun masyarakat bisa mengakses berita yang benar sebagai rujukan lewat media online dengan foto atau video. Pers tetap diperlukan, bahkan semakin diperlukan. Era digital memungkinkan berita hoaks menyebar dengan cepat dalam hitungan detik. Penggunaan media sosial atau media sosial yang kian merata juga memungkinkan berita hoaks menjadi masif. Berita hoaks dan berita faktual menyebar bersama-sama dan bercampur aduk. Masyarakat pembaca sulit membedakan berita bohong dan berita yang didukung dengan fakta. Banyak cara melawan berita hoaks, tapi salah satu hal yang paling pasti adalah pentingnya kehadiran berita yang benar, dan disinilah pers berperan. Berita hoaks harus dilawan dengan berita yang benar. Kalau ada berita yang dinilai hoaks, maka perlu ada berita yang benar sebagai rujukan dari masyarakat. Tanpa ada berita yang benar sebagai rujukan, masyarakat akan terperangkap dalam informasi yang salah. Berita hoaks akan digunakan sebagai instrumen pihak tertentu untuk merusak suasana damai jika tidak dilawan dengan berita yang benar. Begitu jawaban dari kelompok kami, Mas Axel. Apakah ada feedback dari Mas Axel? Oke, terima kasih atas jawabannya. Sudah sangat lengkap dan cukup banget. Berarti kita harus tetap kayak mempergunakan pers baik mungkin ya. Tetap kita juga pilah-pilah pers untuk mengerti berita yang baik dan berita yang hoax. Gitu. Terima kasih Mas Adi. Iya Mas, sama-sama. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Askia. Sebelumnya saya ingin membacakan pertanyaan dari Mbak Askia terlebih dahulu. Apakah tulisan di masa kolonial pada awalnya ditujukan untuk dikonsumsi semua halayak umum, termasuk rakyat pribumi seluruhnya, atau hanya berkembang pada kaum intelektual saja? Mengingat pada saat itu tuh hanya kaum pribumi kelas atas saja yang dapat mengenyam pendidikan dan masih cukup banyak rakyat kecil yang buta aksara. Terima kasih. Menurut kelompok kami itu, jadi dalam perkembangan itu tuh terdapat ada publikasi pers dari awal dibentuknya pers, masa pergerakan nasional hingga masa modern.
perkembangan pers itu awalnya diprakarsai oleh J.P. Cohen, yaitu newsletter yang hanya diperuntukkan pejabat perkumpulan dagang Hindia Belanda, Hindia, Hindia Timur hingga Ambon karena produksinya hanya 30 eksemplar. Sebelum adanya media cetak, foto, kopi, faksimil Hindia Timur, surat kabar ditulis dengan tangan. Baru kemudian pada tahun 1920 itu surat kabar mulai tersebar dan masuk ke kota-kota kecil masa pergerakan nasional. Lalu apakah hanya diperuntukkan oleh kaum terpelajar? Menurut kami sebenarnya ini ditujukan untuk semua, tapi mengingat karena memang belum banyak yang bisa membaca, berarti kan di sini peran kaum pelajar juga penting gitu ya. Jadi kayak pada saat itu kayak kaum pelajar itu jadi suatu pemimpin gitu. Mungkin kayak misalnya kaum pelajar itu menerima membaca sebuah berita, lalu kaum pelajar ini tuh kayak menyebarluaskan gitu ke orang-orang tentang informasi apa yang didapat seperti itu. Jadi kalau misalnya ada rakyat kecil yang belum bisa membaca, itu bisa memperoleh informasi dari tokoh yang dipercayainya seperti itu. Begitu Mbak Askia, apakah ada tanggapan? Sudah jelas, terima kasih Mbak Adel. Sama-sama. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Afi. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Apakah ada bukti bahwa pers sudah melakukan ide-ide pembaharuan? Benar seperti itu, Mbak Afi? Kemungkinan Mbak Afi sedang hilang sinyal. Baik, saya jawab dulu pertanyaannya. Terdapat beberapa bukti bahwasanya terdapat ide-ide pembaharuan dalam Undang-Undang Pers ini. Yang pertama, ditemukan pada sejumlah kalangan, terutama dari anggota penyelenggara negara dan pemerintahan. Mereka berpendapat bahwasanya Undang-Undang Pers ini terlalu banyak memberi peluang kepada kebebasan pers. Undang-Undang Pers juga melarang pemerintah untuk campur tangan terhadap urusan dan masalah pers. Penerbitan pers ini bahkan tidak lagi memerlukan surat izin. Nah, karena ditiadakannya surat izin ini, pemerintah tidak dapat mengatur penerbitan maupun pencabutan surat izin sebagai sarana mengendalikan pers. Lalu pemerintah dilarang melakukan sensor, pemblokiran atau larangan terbit atas suatu media. Nah, satu-satunya jalan untuk mengatur pers ini melalui proses hukum, dan itu pun tergolong tidak mudah. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Pers ini diharapkan mengatur lebih rinci pembatasan-pembatasan kemerdekaan pers. Seperti contohnya adalah pembatasan yang berkaitan dengan ketertiban umum, keamanan nasional, dan lain-lain. Secara asasi, hal-hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pers. Selain itu, terdapat berbagai undang-undang lain juga berlaku untuk pers yang mengatur tentang pembatasan-pembatasan, seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya, bukti dari pembaharuan pers itu adanya usulan pendorong pembaharuan atau revisi Undang-Undang Pers, atau dikenal dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Apakah ada feedback dari Mbak Afi? Tidak ada Mbak Anes, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih kembali Mbak Afi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oh ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan lagi. Sebelumnya saya akan menambahkan untuk jawaban Mbak Askia tadi. Jadi pers itu bahasanya tuh nggak melulu bahasa Belanda atau bahasa Tionghoa seperti itu, tapi juga pada saat itu tuh bahasa Melayu tuh juga sudah populer di kalangan masyarakat Hindia Belanda sebagai bahasa komunikasi untuk pers. Jadi kalau misalnya bahasa Melayu mungkin bisa dimengerti oleh masyarakat seperti itu. Seperti itu Mbak Askia. Kalau ada tanggapan lain silakan. Iya, sudah sangat jelas Mbak Adel. Terima kasih lagi.
Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Arini. Pertanyaannya, pada PPT kelompok Anda, salah satu peran pers itu menumbuhkan nasionalisme bangsa Indonesia. Mohon berikan satu contoh nyata mengenai peran pers pada masa itu, tepatnya abad ke-20, terhadap tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Terima kasih. Salah satu contohnya sebentar. Jadi contohnya itu dalam tulisan Suwadi Suryaningrat itu dalam gagasan kaum Hindia tentang permainan pesta kemerdekaan bangsa Belanda di jajahannya, yaitu jika saya seorang Belanda, saya tidak akan merayakan hari ulang tahun pembebasan tanah air di tengah-tengah rakyat yang sedang terjajah. Jadi dengan adanya tulisan ini itu para pribumi itu jadi sadar gitu bahwa Belanda itu telah menginjak-injak harga diri mereka, maka mulai timbullah kesamaan nasib dari kalangan pribumi. Seperti itu Mbak. Hari ini ada tanggapan? Oh iya, baik. Sepertinya sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Oke, contoh lain itu kayak misal ada berita dari luar negeri itu mengenai misalnya berita kemenangan Jepang atas Rusia, terus gerakan Turki muda di bawah Kemal Atatürk dan revolusi Cina di bawah Sun Yat-sen. Jadi kayak dengan berita-berita dari luar negeri itu kayak membangkitkan masyarakat Hindia Belanda bahwa di situasi dengan membandingkan situasi politik luar negeri dengan dalam negeri. Jadi kayak timbul pemikiran dan pandangan kritis baru terkait lingkungan politik gitu. Iya, baik, Mbak. Terima kasih atas penjelasan lengkapnya. Sama-sama. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Saya boleh bertanya, Mas? Silakan, Mas. Oke, terima kasih. Saya Almas sama Firdaus, NIM 11, izin bertanya. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apa alasan kelompok Anda menggunakan frasa kapitalisme cetak di dalam materi yang Anda paparkan ini? Yang kedua, kaitannya dengan relevansi pers sebagai fungsi kontrol sosial dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Menurut kelompok Anda, sejauh mana peran pers ini dalam hal tersebut dewasa ini? Apakah sudah sesuai harapan atau belum? Terima kasih. Terima kasih, Mas, atas jawabannya. Saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Mas Almas. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Dengar. Ya, saya akan menjawab. Alasan kelompok kami memilih kapitalisme karena kapitalisme memiliki keterkaitan dengan masa Orde Baru. Hal ini mencakup bidang ekonomi, struktur birokrasi maupun politik pada masa Orde Baru. Sebenarnya ada 3 hal yang menyebabkan anggapan mengapa struktur ekonomi politik Orde Baru bukanlah entitas yang monolit, solid dan statis. Di antaranya adalah sebagai ekonomi kapitalis. Dalam kapitalisme Orde Baru terdapat sejumlah kontradiksi internal, baik yang merupakan ciri intrinsik sistem kapitalisme maupun yang dilahirkan oleh Orde Baru. Kontradiksi internal kapitalisme tersebut ditampilkan dalam hubungan sosial berbagai agen atau pelaku sosial, baik yang berbentuk aliansi dan konflik. Aliansi dan konflik antar berbagai pelaku sosial atau individu maupun kelompok yang menciptakan dinamika struktur ekonomi, politik, dan sosial Orde Baru. Selanjutnya,
peran pers dalam saat ini itu contohnya, sebentar. Contohnya seperti peran media atau pers sangat penting dalam penanganan pandemi COVID-19 saat ini, di tengah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Dan peran pers sangat penting dalam efektivitas dalam memutuskan penyebaran virus berbahaya tersebut, karena bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap pencegahan COVID-19. Dan selanjutnya, yang kemudian hasilnya akan perilaku masyarakat dapat berubah untuk senantiasa berpartisipasi dalam penanganan virus itu. Perubahan perilaku sekarang ini dikonsolidasi terkait dengan penanganan COVID-19. Kaitannya dengan kontrol sosial yaitu ya tadi itu caranya mengkontrol virus corona agar cepat hilang gitu, Mas. Begitu tanggapan dari kelompok kami. Apakah ada feedback? Saya boleh feedback ya? Silakan, Mas. Untuk yang pertanyaan pertama itu hubungannya apa ya dengan pers itu? Jawaban Anda belum mempresentasikan hal tersebut. Untuk yang kedua, belum menjawab apakah sudah memenuhi harapan atau belum. Mohon dijelaskan. Sini saya ingin menambahkan, jadi alasan kenapa kelompok kami itu memilih topik kapitalisme cetak, sebenarnya kita nggak memilih sih, cuma kita itu sumbernya itu dari bukunya Benedict Anderson, judulnya kemarin Komunitas Bayangan. Jadi kayak menurut Ben Anderson itu kapitalisme cetak itu kayak apa ya? Sebentar. Jadi dengan kapitalisme cetak itu kayak jadi mendorong gimana? Dengan kapitalisme cetak itu kayak mendorong apa ya? Produk-produk percetakan itu kayak semakin berkembang gitu. Jadi sebentar. Baik, menunggu Mbak Adel, saya juga izin menambahkan terkait kapitalisme cetak, yaitu mengapa kelompok kami menghubungkan pers dengan kapitalisme cetak, yaitu pada perkembangan pers itu tidak dapat dipisahkan dari masuknya percetakan dari Eropa ke Hindia Belanda, yaitu percetakan itu membawa keuntungan yang besar sehingga dalam bidang ekonomi, sehingga hal tersebut menarik investor untuk mendirikan percetakan, dan mulai timbulnya anggapan tersebut itu berdampak pada mulai dikomersialkannya percetakan dan pers. Hal tersebut kemudian bisa kita relevansikan pada kapitalisme yang diterapkan pada masa Orde Baru, yaitu pada masa Orde Baru terjadi kapitalisme pada masa Orde Baru, yaitu pers telah
menjadi industri media yang menjadi salah satu bagian dalam kapitalisme Orde Baru, sehingga pers tidak dapat menampilkan jati diri sebagai suara publik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebelum kemerdekaan itu pers digunakan sebelum kemerdekaan, tepatnya pada masa kolonial, itu pers digunakan untuk kepentingan komersial ekonomi, begitu. Sedangkan pada masa Orde Baru, yaitu pers kehilangan jati diri itu karena untuk kepentingan Orde Baru. Seperti itu, Mas Almas. Apakah ada tanggapan? Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, kelima pertanyaan sudah kami jawab. Kami akhiri, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.